Mungkin di sini kita semua memiliki keinginan besar sekali untuk sukses, tapi kesuksesan itu tidak akan didapat tanpa adanya sebuah prinsip yang kuat dan kokoh. Nah, terkadang prinsip tersebut sering kita langgar, sehingga membuat kesuksesan itu semakin menjauh. Contoh simpelnya begini, seseorang berniat menikah dalam waktu dekat, sehingga orang itu harus rajin menabung untuk biaya pernikahannya. Akan tetapi, dia mudah sekali tergoda oleh diskon-diskon yang ada di mall dan tidak bisa mengendalikan dorongan belanjanya, sehingga pernikahannya pun diundur karena kekurangan biaya. Contoh perilaku tersebut adalah bentuk dari perilaku menyabotase diri sendiri. Itulah contoh perilaku yang menghambat kita untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Seringkali perilaku tersebut tidak kita sadari, dan kemudian kita seringkali menyalahkan keadaan ketika tujuan tak kunjung tercapai. Padahal bisa saja penyebabnya adalah diri kita sendiri. Oke? Nah, di sini ada 7 kebiasaan buruk yang paling sering menghambat seseorang mewujudkan impiannya. Oke, mari kita mulai. Kebiasaan pertama yang sering menghambat kesuksesan seseorang adalah suka menunda-nunda. Banyak sekali orang yang ingin sukses, tapi ketika ingin melakukan sesuatu, dia itu sering menunggu waktunya untuk mepet dulu, atau nungguin dapat motivasi dulu baru bergerak, atau nungguin moodnya itu bagus dulu baru bekerja. Nah, itu semua adalah bentuk pembenaran seseorang yang suka menunda-nunda. Padahal, menunda-nunda sebenarnya berakar dari rasa takut akan kegagalan dan kecenderungan untuk lari dari masalah. Dan akarnya inilah yang harus segera kita bereskan. Oke? Kemudian perilaku kedua penghambat kesuksesan seseorang adalah kurang bijaknya dalam mengelola sumber daya. Jika kita memiliki sumber daya seperti ilmu, waktu, bahkan uang, tapi jika itu semua tidak bisa kita gunakan dengan baik, maka ya percuma juga, tidak akan bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita. Contohnya, kita pengen buka usaha catering, akan tetapi bukannya sibuk belajar atau ikut kursus masak, malah pakai uangnya untuk belanja yang tidak jelas. Jadi, sumber daya yang ada pada diri kita ini sebenarnya hanyalah suatu penunjang dan bukan penentu dari sebuah kesuksesan itu sendiri. Lanjut kemudian perilaku yang ketiga, yaitu suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya membandingkan diri kita dengan orang lain hanya untuk mengambil pembelajaran, itu adalah bagus. Akan tetapi, yang buruknya adalah ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, mereka itu malah fokus dan terobsesi pada kelebihan dan kekurangan orang tersebut, bukan fokus pada kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya lagi. Lanjut, perilaku keempat adalah tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Jika kita masih kalah dengan emosi kita sendiri, itu akan membuat kita sulit sekali untuk berkembang. Contohnya, saat ditegur oleh atasan, membuat kita jadi marah, jengkel, kesal, dan tidak terima. Bukannya memperbaiki diri, tapi malah sebaliknya. Itulah yang akan menghambat perkembangan pada diri kita. Coba deh perhatikan para orang-orang sukses dan kaya itu. Mereka terlihat sangat tenang sekali dalam segala situasi. Bukan sekali pancing langsung meledak ya. Orang kaya tidak seperti itu. Orang sukses tidak seperti itu. Mereka selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Makanya, tidak ada yang mereka sesali dari setiap tindakan mereka. Karena mereka sudah pikirkan dulu baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Baik itu risikonya apa, keuntungannya apa, dan sebagainya. Kemudian perilaku yang kelima yang akan menghambat kesuksesan seseorang itu adalah sulitnya berkomitmen dan disiplin. Komitmen dan disiplin ini merupakan dua hal yang penting dalam mencapai tujuan. Komitmen di sini bisa diartikan juga dengan sebuah sumpah sejatinya kita kepada diri kita sendiri. Aturan yang wajib kita patuhi untuk diri kita sendiri. Terkadang ketika kita bisa berkomitmen dan disiplin, itu sebenarnya kita sadar, namun sulit sekali untuk dirubah. Betul kan? Kemudian kita lanjut perilaku yang keenam yang akan menghambat kesuksesan adalah takut mengambil resiko untuk mencapai suatu tujuan. Dan ini yang paling sering dan yang paling fatal sekali. Oke? Apapun yang kita lakukan pasti yang namanya risiko itu selalu ada. Apalagi mereka yang ingin sukses, tentu pasti ada risiko. Oke? Akan tetapi sebelum mereka melangkah atau memulai sesuatu, mereka sudah pikirkan resikonya yang akan terjadi. Lalu mereka persiapkan diri mereka jika risiko tersebut mereka alami.
Ketakutan akan risiko di sini bisa juga membantu kita untuk lebih mempersiapkan diri lagi sebelum memulai. Akan tetapi, jangan terlalu larut di zona mempersiapkan terus. Jangan sampai lupa untuk actionnya, oke? Dan untuk risiko yang tidak bisa kita prediksi dan kendalikan, ya itu jangan dipikirkan gitu loh kalau menurut saya, oke? Jangan terlalu dipikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, saya sendiri, 2019 bulan Juni, saya masih ingat, saya buka usaha coffee shop. Ketika itu 70% modalnya itu dari hutang. Semua risikonya sudah saya pikirkan matang-matang. Tapi ada hal yang di luar kendali saya waktu itu, yaitu COVID pun muncul dan dilarang untuk keramaian pada waktu itu. Ya terpaksa usahanya pun mandek dan tutup di tahun 2020-an. Sekitar bulan, kalau nggak salah itu bulan Maretan, itu udah tutup. Karena nggak ketutup lagi, biaya operasional segala macamnya nggak ketutup lagi. Lalu, bisnisnya pun nggak jalan, dan tinggallah hutangnya saja. Di sini, sebenarnya saya sudah pikirkan matang-matang resiko-resiko yang terjadi. Tetapi ada hal yang tidak bisa saya kendalikan dan di luar kendali saya, yaitu COVID yang barusan tadi saya sebut. Oke? Saat itu, kalau dibilang stres ya lumayan. Tapi, saya harus pikirkan langkah selanjutnya apa untuk semua ini. Bukannya malah sibuk stres-stres nggak jelas, bukannya malah sibuk anxiety segala macam, bukan. Kita pikirkan langkah apa yang harus kita ambil untuk selanjutnya. Terkadang hidup ini kalau selalu bisa kita prediksi, rasanya itu kayak ambar gitu loh. Tetapi ketika ada tantangan seperti itu, nah disitulah baru terasa kalau kita ini hidup, ya kan? Coba deh kalau hidup itu datar-datar aja, pasti rasanya itu kayak ya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ketika sudah ada tantangannya, nah baru deh di situ baru terasa bahwa kita itu hidup. Di situ juga Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada saya, bahwa tidak ada lagi yang bisa saya mintain tolong kecuali hanyalah Dia. Nah, di sini cepat atau lambatnya solusi itu kita temui, tergantung lagi kepada kita masing-masing. Oke, teman-teman, semangat dan tetap semangat dalam mencapai impian-impiannya. Ingat bahwa mimpi yang akan terwujud itu adalah mimpi yang tidak bisa membuat kita tidur. Oke? Bukan mimpi yang bikin kita keenakan tidur. Bukan. Fokuslah kepada apa yang bisa kita kendalikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.